Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka wal munaq wa tawbatan nasuh wa salahal jasi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa man naqamihi wa barakatuh ulumihi wa bikum fid-darain amin. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu wal maqalat ar-rabi'atu qala Umar radhiyallahu anhu wa jazaa'u ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan inna Allah ta'ala katama sitata min hisab fi sittin asya katama ridha fi ta'atin min ta'at yasahidan nas fi jami' ta'at roja ayusadifuha wala yajuzulana antahwira ta'atan walau sawiran jiddan liannahu rubama kana Allah ta'ala fiha wa katama al-ghadab fi ma'asiyatin min al-ma'asi yastabiha nas qasiyatan wuqu'an fihi wala yajuzu li sahsin ayaqura ma'asiyatan indaqat jiddan liannahu la ya'lamu annahu qad yakunu biha ghadabuhu ta'ala wa katama la yataghadar fi shahri ramadan liyastahila an-nasu fi ihya'i jami'i shahri ramadan bil ibadati fa inna ajran nafar qadru zufarat fi ghairihi kama fil hadis. Ini makalah keempat membicarakan tentang Allah menyembunyikan sesuatu dengan sesuatu, ya. Karena kalau Allah tampakkan bisa menimbulkan unsur kerenahan, nggak penting aja, padahal nggak boleh. Manusia, kerelaan Allah, jangan kita remehkan. Ada manusia, kalau kita mengambil sikap kayak gimana gitu, ya, siapa tahu dia wali, kita nggak tahu, bisa loh gitu. Redonya Allah gitu. Kita minum aqua, sisa banyak, tinggal kita nggak tahu siapa tahu itu redonya Allah. Makanya kalau ngapain, habisin tuh minuman. Aqua pun jangan sampai ada sisanya. Kita nggak tahu redonya Allah, mungkin di situ redonya Allah. Ini dibahas ya. Jangan menghinakan, jangan menyakiti seorang. Al-Hatim Asam namanya bukan dia sebetulnya, itu laptopnya. Karena dia lagi ngajar di depan muridnya ada yang kentut, mukanya merah. Wow, malu ada yang bertanya sama dia, apa? Dia tuh yang mukanya merah. Alhamdulillah, budak. Ternyata dia selama orang itu masih hidup dia berprofesi budak, jadi nggak tahu, dia nggak mau nyakitin orang. Padahal dia nggak didengar padahal. Kalau kita kan langsung kan sembarangan lu, gitu kan akhlak. Nabi begitu akhlaknya. Orang lama-lama pengen kasih hadiah Nabi kurma. Kalau di Bogor kurma itu Nabi gitu. Nabi makan. Biasanya ke Bogor kurma diedarin sama Nabi jamaah kebagian. Ini tidak. Ada yang tanya terakhir majelis, tanya Rasul kok tadi kenapa? Mesti ada yang ngasih. Ternyata kurma itu asem. Ngerti ya? Dia nggak menyakiti yang ngasih. Akhlak Nabi biasa. Ya, ini kelebihan dari Umar Muhammad. Tidak diberikan kepada yang lain. Inna Allah Ta'ala kata masjidatan. Allah menyebutkan ada 6 yang Allah sembunyikan visi teti asya dengan sesuatu. Kata ridha fi ta'atin. Allah menyembunyikan redha dalam taat. Dan taat jangan sepirikan dalam sholat, membaca Quran, macam-macam. Menghormati orang, jangan sepirikan. Siapa tahu ada redha Allah di situ. Ya, begitu. Kata ridha fi ta'atin minat ta'at. Iya, kenapa? Lihat saja nas fi jamil nudu'at, agar manusia itu semangat terus dalam taat. Jangan ya baca Quran cuman selembar. Jangan bilang sekecil apapun kalau namanya taat kerjakan, jangan sepirikan. Allah sembunyikan redonya masalahnya.
seperti perbuatan baik, bagus, kelihatan spirit tapi mahal. Apa itu? Membawa tas gurunya, beresin sendal gurunya, lapin mobil gurunya. Kalau dulu kuda, gurunya datang pakai kuda, kudanya ditancang di tangan, dikasih makan, di apa? Gitu. Sodoran kobokan makan pada gurunya, ustadznya. Itu sepilih, besar pahalanya tuh. Dia makan nih, kita sodorkan kobokan, ngerti kayak kobokan. Kitabnya kita bawain, kendaraannya kita apain? Kendaraannya apain? Iya, itu Islam. Yang sepilihkan itu. Untuk apa tuh? Harus sembunyikan agar manusia terus semangat. Liyastahil dan nas fi jami'i ta'at. Dan segala sesuatu manusia terus semangat terus. Allah sembunyikan. Inti makan nasi beralakan. Siapa tahu yang jaga itu ada Allah itu. Kita nggak tahu kan? Dibangutin. Karena kalau Allah tampakkan apa dia itu, wah kita abaikan yang lain udah. Bisa begitu kan? Nah itu nggak ada Islam seperti itu. La tastakir mandunaka, jangan ente menghinakan orang yang di bawah ente. Kita nggak tahu, ya. Kenapa bisa begini? Karena informasi yang masuk kepada kita, yang dari barat macam-macam, akhirnya membentuk keberbedaan kayak begini. Yang asli keberbedaan ini Islam. Al-Quran hadis itu yang kecil. Wa yakfika minan ni'am Islam. Cukup kamu kenikmatan Islam deh. Ente nggak punya gini-gini, tapi Islam paling bagus, paling tinggi udah. Inti beragama Islam itu paling tinggi, nikmat paling tinggi Islam. Terbayar udah kita. Iya benar. Wa yakfika minat ta'ah, wa yakfika minat syughul at-ta'ah. Cukup kamu disibukkan dengan apa? Taat itu cukup. Lu ngapain sibuk lu? Bisnis apa tuh? Paling tertinggi di pucuk taat ialah syughul, kegiatan apa? Taat tertinggi udah. Wa yakfika minal ibrah al-maut. Cukup nasihat yang menohok itu ya kematian. 3 tuh. Nikmat paling tinggi Islam. Syughul yang paling, kerjaan yang paling tinggi ialah taat. Nasihat yang paling balik bukan di Bani Salim, ya, bukan di madrasah, bukan pesantren. Di mana? Kematian, menohok kematian. Lu ntar kayak gitu. Sekarang lu panggul jenazah, besok lu yang dipanggul. Gitu. Itu paling menohok udah. Seorang pencuri yang membunuh korbannya nggak mampu. Akhirnya ada seorang udah ajak dia ke makam yang orang dibunuh kita. Ini yang dibunuh, ini begini, baru sadar ya. Baru deh. Jadi yang paling keren nasihat kita pandang aja, kita halak kita udah bawa. Urusan tutur kata yang dari dia masa kedua. Kita lihat, kita demen pakaiannya, demen akhlaknya, kita berubah. Ya Allah, enak. Lihat Umar bin Hafiz bagaimana. Lihat ada mantunya, siapa mantunya? Mantunya Umar bin Hafiz, Habib Ja'far ya. Ja'far, bagaimana dandanannya ya? Bagaimana tampaknya? Kita lihat, adem ya Allah. Di bulan pidato kita lihat udah apa? Udah enak aja, ya, itu kan. Jadi orang dari pandangan aja bisa merubah akhlak kita, itu lebih baik daripada tutur katanya. Makanya intinya jangan sembarang tampilan. Perlu, ya, watuku aidaku bila sahlukah. Jangan kuburin diri itu pada keanjuran. Ini sedih ngajak orang-orang sedih, jangan, udah kita harus al-mu'min girangnya di mana? Di wajahnya ya, sedihnya di hati. Kesedihan kita yang telan sendiri, begitu. Nampaknya senyum. Rasul begitu, para sahabat gitu. Jadi Allah sembunyikan redonya. Wala yajuzu lana antahkira ta'adan walau sogirwatan, walaupun sedikit, walaupun kecil, nggak boleh kita menghina, ya, nggak boleh kita menghina taat walaupun
sepele, walaupun nggak boleh. Ya mungkin jangan kerjain aja udah. Kita nggak tahu ada mungkin ada doa Allah itu, ada masjid ada kotoran mungkin itu. Kenapa kita yang lihat kotoran itu? Mungkin kita disuruh. Jangan bilang ada pengurus, ada yang tukang sapu, jangan. Kita yang lakukan karena ada Allah di situ, kita nggak tahu. Wa katama ghadab fi ma'siyatin min ma'asi. Allah sembunyikan godobnya, Allah sembunyikan marahnya pada sesuatu maksiat. Kita nggak tahu. Artinya walaupun maksiat itu sepele ringan, jangan kerjain. Ada marah Allah mungkin di situ. Jadi Allah sembunyikan marahnya Allah. Bukan yang maksiat besar-besar aja, dina, minum, nggak dikerjain. Yang kecil juga kalau di situ ada marahnya Allah, jangan kerjain. Seperti uquq walidain, durhaka orang tua, baik. Semua dosa diampuni Allah, ditunda azabnya nanti. Kecuali uquq walidain, durhaka orang tua, langsung di dunia gitu. Makanya orang yang hidupnya kebelangsak, mungkin dia nggak taat orang tuanya tuh. Bisa begitu. Orang yang hidupnya susah, mungkin dia sama orang tuanya bermasalah, error orang tuanya. Dulunya. Bisa begitu. Hati-hati. Allah kasih langsung di dunia. Betul. Susahnya Allah kasih langsung. Masya Allah. Didikan bahasa. Orang Amerika nanya anaknya, nah, mana sepatu ayah? Apa jawab anaknya? Sepatu ayah urusan ayah, begitu. Sepatu ayah urusan ayah, begitu. Jangan. Ya. Jadi marahnya Allah kita jangan sepelekan. Maksiat terkecil pun jangan kita lakukan karena kita nggak tahu mungkin ada marahnya Allah di situ. Kalau Allah udah marah, udah kepada siapa lagi kita? Nggak ada. Kalau hubungannya lain putus bisa sambung. Kalau hubungan dengan Allah putus, nyambungnya gimana? Bakat sama Lailatul Qadar bisa Ramadan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Tanggal berapa? Orang bilang tanggal berapa? Tanggal mana? Enggak. Oh tanggal 27? Enggak. Oh tanggal ganjil? Enggak. Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Supaya apa? Orang nyari terus. Nah itu. Ya. Orangnya itu kalau dia tahu tanggal 27 udah di ke masjid tanggal 27 doangan, bawa ketupat tanggal 27 doangan, bawa makanan tanggal 27 doangan. Namun pokoknya yang ganjil-ganjil nggak semangat ya. Nah di situ kalau sembunyikan jadinya selama Ramadan kita nggak tahu mungkin tanya-tanya. Lihat saja nas fi ihya jami' Ramadan supaya manusia semangat terus dalam menghidupkan bulan Ramadan. Makanya disembunyikan Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar walaupun sunnah kita menghidupkan tapi pahalanya besar. Wakatana auliya disahsin wakatana auliya'ahu fima bainan nas. Allah sembunyikan para walinya di antara manusia supaya tahu dia wali. Datang kepada ke rumah kita ke santri, kami minta-minta. Kita nggak tahu siapa. Dia datang, kita kiriman Allah. Makanya orang datang minta sumbangan, kita walaupun dia pakai mobil Mercy, walaupun dia berkuda, kasih dia. Karena itu dia kiriman Allah, jangan kita menghinakan. Nah ini, ya, jangan hinain orang. Seperti tahu dia wali, kita nggak tahu. Ya, tampangnya, lusuh, kita hinakan jangan. Allah sembunyikan masalah. Ini rahasia Allah, Masya Allah. Jadi kita tidak boleh sikap hidup kita menghinakan ibadah yang kecil, sikap manusia yang bagaimana nggak boleh. Tetap kita hargai. Kalau orang datang rumah kita, bikinin air, bikinin teh, kopi, tanyain. Jangan lama ngobrol, belum ada apa itu, meja mesti kosong. Karena tamu itu datang bawa kebaikan sama kita, dia pulang. Segala kejahatan kita dibawa pulang sama dia. Allah untuk menarik dosa kita dengan mengiriman tamu pada kita. Kan dia pulang, dosa kita apa ya? Diambil sama dia datang kebaikan-kebaikan. Nah itulah, jangan menghinakan tamu. Ini pendidikan Islam mahal. Wakat sama mata fil umur. Allah sembunyikan kematian dalam umur kita.
Karena kalau Allah tampakkan inti meninggal tanggal segini bulan ini, nih, ya udah nggak ada kegiatan. Inti setahun lagi mati bulan ini, udah teh main ke masjid aja udah. Bisa begitu kan? Allah sembunyikan manusia kapan matinya. Ada orang berakad nikah besok meninggal, ada orang baru wisuda besok meninggal, banyak baru wisuda. Kalau dia tahu besok meninggal, tinggal rapat-rapat membuat kasir, bikin apa? Enggak kan? Makanya Allah sembunyikan biar ada apa? Biar hidup terus berkarya, hidup jalan. Kita nggak tahu tinggal mau meninggal berapa hari. Kita nggak tahu. Jajan lain hal ta'isu dan fajar. Apabila masuk malam, apakah bisa kita hidup besok pagi? Nggak tahu. Kain kita udah dipersiapkan. Jadi Allah sembunyikan. Jadi misteri kematian itu misteri kapan, misteri di mana kita nggak tahu. Biar apa Allah sembunyikan? Kehidupan biar jalan normal. Karena kalau dia tahu ente nggak kegiatan ente. Itulah keadilan Allah yang kita nggak tahu. Yang tadi saya bahas tuh. Itu jenis keadilan Allah. Kalau kita tahu, nggak mau gitu. Jadi bersyukur aja deh. Ya, bersyukur lebih tinggi daripada takwa. Ucapin lisan ibadah lisan ringan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak berkunjung di Malang ada kiainya anak aneh, Kiai Bodowi. Kalangannya banyak Kiai Bodowi itu di Malang. Selalu dengerin ketika ngobrol deh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur deh kita. Banyak alhamdulillah. Habis sembahyang kita biasa 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar, jangan tinggalin, ya, jangan tinggalin. Bayar hukum, jangan tinggalin. La ilaha wahdahu la syarika lahu wa hamdu yuhyi wa yumiitu 10 kali, jangan tinggalin. Allah ma'ajirni minan nar 7 kali, jangan tinggalin. Terus mau mana deh? Paling sibuk tertinggi tadi itu apa? Taat. Mau ngapain lagi? Wa kata masyaratul wusta ayat qadli fi salawatil ainihi li yataharran nas jami'a wa afa wa Allah sembunyikan sembahyang yang paling afdal yang mana Allah sembunyikan biar kita itu membagi rasa, tidak mengutamakan ini ya begitu. Nah sini dia ini apanya spesial dianugerahkan pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sembunyikan rasanya gitu agar manusia tetap di dalam beribadah ya terus kontinu langgang terus karena nggak tahu, karena sesuatu indahnya ketika kita nggak tahu. Pas kita tahu nggak ada indahnya udah ya apa aja begitu, belum tahu kita indahnya ada itu. Kalau kita tahu ya ini orangnya ya begini aja gitu, mendingan sama ruda itu rasanya masuk ya apaan aja yang kita belum tahu indah. Kalau udah tahu ya udah, kita lagi baca kitab pintu goyang-goyang pintu naik ada apa nih, pas kita tahu oh angin di luar hilang udah nggak aneh lagi kan. Nah begitu udah tahu dia yang ngasih apa belum tahu ya, udah tahu nggak enak udah ya gitu. Masya Allah, masya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.